Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Pernahkah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang menyesal, berjanji untuk berubah, namun mendapati diri kita jatuh kembali ke dalam perbuatan jahat yang sama? Renungan hari ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengajak kita melihat betapa besar kasih Tuhan yang terus memanggil kita kepada pertobatan yang sejati, pertobatan yang menghasilkan buah, dan membawa kita kepada hidup yang baru di dalam Dia. Kitab Ayub pasal 34, ayat 31-33. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, "Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi." Menurut hematmu apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi, engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Di ayat 31 dan 32, Tuhan berbicara, "Jikalau engkau berbuat sesuatu yang tidak baik, seperti menyombongkan diri, berbuat curang, menipu, merendahkan orang lain, tidak menghargai, berkata kasar, bullying, kepahitan, lalu engkau berkata, 'Saya tidak akan mengulanginya lagi.' Tetapi ketika, keesokan hari, engkau berbuat kembali sesuatu yang tidak baik itu, atau berkata, 'Saya baik-baik saja. Saya kaya, tidak kekurangan apa-apa. Saya tidak perlu juru selamat.'" Di ayat 33 mengatakan, Tuhan harus bagaimana jika melihat keadaanmu seperti itu? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, karena kemurahan-Nya yang telah diberikan. Kitab Wahyu pasal 3, ayat 18. "Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Belilah emas yang telah dimurnikan dalam api itu." Saudara tahu? Saudara perlu membeli emas yang telah dimurnikan dalam api itu daripadanya. Tetapi bagaimana? Yaitu, pergunakanlah waktumu untuk Tuhan, dengan membaca, mendengar, dan melakukan firman-Nya, agar engkau menjadi kaya. Ini tidak hanya materi, tetapi kaya dalam berbagai kebajikan, kaya belas kasih, dan kaya akan iman. Belilah emas daripadanya yang telah dimurnikan itu, supaya engkau dapat mengenakan pakaian putih, yaitu kemuliaan-Nya yang Ia miliki. Kemuliaan itu yang membuat kita penuh sukacita. Kemuliaan itu juga yang membuat kita serupa dengan gambar anak-Nya. Dan lagi, belilah emas daripadanya yang telah dimurnikan itu, yaitu pergunakanlah waktumu untuk Tuhan, supaya engkau memperoleh minyak. Maka matamu dapat membedakan mana yang dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Juga supaya engkau bisa melihat mana yang berguna dan membangun. Kita mempunyai pilihan. Tuhan menghadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Pilihlah yang baik, karena engkau sudah ditebus dengan tangan kasih-Nya. Pilihlah yang baik, karena Ia sudah mengasihimu. Relakan hatimu, dan bertobatlah. Jangan berbuat kembali sesuatu yang tidak baik itu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pakailah waktumu yang ada untuk mendengar dan melakukan firman-Nya. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ia menegur, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memulihkan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan memampukan kita untuk hidup berkenan kepada-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas kasih-Mu bagi kami. Engkau memberikan firman-Mu sebagai pedoman hidup untuk lebih mengenal dan serupa di dalam nama-Mu yang kudus. Pakailah kami menjadi alat-Mu yang berharga di mata-Mu. Bukan karena kuat hebat kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu
yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami bersyukur dan menerimanya. Amin. Jika renungan ini menguatkan saudara-saudara, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak jiwa diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu.